Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zawa dengan NIM 23042341 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Etika Administrasi Publik dengan judul materi Perkembangan Paradigma Administrasi Publik, yang dimana kita fokus pada paradigma Post New Public Management atau Post NPM dan praktik etika serta kaitannya dengan akuntabilitas publik. Oke, kita lanjut ke materi pembahasan pertama tentang paradigma Post NPM atau Post New Public Management tadi. Dibagi menjadi 3 paradigma. Ada New Weberian State atau NWS, ada Digital Era Governance atau DIG, dan ada New Public Governance atau NPG. Paradigma yang pertama yaitu New Weberian State atau NWS tadi. Itu merupakan konsep dalam teori administrasi publik yang merupakan bagian dari evolusi model birokrasi klasik milik Max Weber, di mana konsep ini itu muncul sebagai respon dari kritikan terhadap konsep New Public Management. Nah, NWS ini mengintegrasikan elemen penting seperti hierarki, pasar, dan jaringan dalam ruang tata kelolanya. NWS ini menggabungkan sistem klasik dengan modern untuk menghadapi tantangan kontemporer, di mana NWS itu memandang negara atau pemerintah bukan sebagai peran regulator pasif, tapi sebagai fasilitator aktif yang strategis. Baik, kita lanjut ke paradigma kedua, yaitu Digital Era Governance atau DIG. Nah, konsep DIG ini dikemukakan oleh Dan Levy, Mark Getz, Bostow, dan Tinkler pada 2006. Di mana DIG ini merupakan kerangka tata kelola yang dibangun atas 3 elemen utama. Yang pertama yaitu ada reintegration yang menekankan pentingnya penggabungan kembali fungsi-fungsi pemerintahan yang sebelumnya terfragmentasi akibat praktek desentralisasi pada era NPM. Elemen yang kedua yaitu ada needs-based holism yang mengacu pada perancangan ulang layanan publik dengan menitik beratkan kebutuhan masyarakat sebagai pusat penyusunan kebijakan dan organisasi layanan. Yang ketiga ada elemen digitization yaitu transformasi menyeluruh birokrasi melalui pemanfaatan teknologi digital, mulai dari digitalisasi arsip, penggunaan internet, hingga sistem komunikasi elektronik. Paradigma yang terakhir ada New Public Governance atau NPG, di mana NPG ini merupakan konsep yang menggunakan pendekatan dengan menempatkan warga sebagai kerangka rujukan, bukan pemerintah, di mana pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam membuat suatu kebijakan dan melaksanakannya, tapi ada aktor lain yang terlibat. Nah, konsep ini tuh dipelopori oleh Osborne, Peters, O'Toole, dan Martin. Nah, jadi intinya pendekatan ini tuh menekankan pada proses relasi antar organisasi. Baik, kita lanjut kepada poin kedua tentang prinsip Post New Public Management dan implikasinya pada praktik etika dan pertanggungjawaban sektor publik atau akuntabilitas publik tadi. Di mana prinsip yang pertama yaitu ada etika kelambangan. Nah, jadi substansinya di sini yaitu integrasi nilai moral ke dalam struktur dan proses. Implikasi praktisnya itu kode etik, pelatihan integritas, whistleblower protection. Prinsip yang kedua itu ada pertanggungjawaban sektor publik. Substansinya terkait dengan tanggung jawab kepada banyak pemangku kepentingan. Implikasinya atau akibatnya itu pada forum warga, audit sosial, media digital, dan ombudsman. Ada prinsip yang ketiga mengenai tata kelola kolaboratif. Nah, substansinya di sini kerjasama lintas sektor dan penciptaan nilai bersama. Implikasi praktisnya yaitu co-governance, kemitraan publik swasta, masyarakat. Prinsip pembelajaran dan refleksivitas. Substansinya yaitu adaptasi dan evaluasi berbasis pengalaman serta dilema etis.
Implikasi praktisnya itu terkait dengan laboratorium kebijakan, evaluasi deliberatif, dan lesson learned reports. Kemudian ada prinsip substantif, di mana substansinya itu mengenai keterbukaan proses dan justifikasi nilai. Implikasi praktisnya itu terkait penjelasan nilai publik, keterlibatan digital, dan narasi kebijakan terbuka. Kemudian selanjutnya ada profesionalisme berbasis nilai. Substansinya aparatur sebagai pelayanan dan penjaga nilai publik. Implikasinya di sini berkaitan dengan rekrutmen berbasis integritas, nilai publik, dan pelatihan deliberatif. Prinsip selanjutnya itu terkait responsivitas terhadap publik, di mana substansinya itu berkaitan dengan kebijakan berdasarkan kebutuhan warga secara partisipatif. Implikasinya di sini itu survei warga, mediasi kebijakan, respon cepat terhadap kelompok rentan. Prinsip yang terakhir itu mengenai orientasi pada nilai publik, di mana substansinya itu keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sebagai tujuan utama kebijakan. Nah, implikasi praktisnya itu terkait dengan perumusan nilai publik bersama, indikator keadilan, dan inklusi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.